Resmi, Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia. Tak dinyana, netizen Indonesia memberikan komentar negatif ke sang pelatih pengganti Shin Tae-yong tersebut. Berbagai kontroversi dari Patrick Kluivert terus bergulir di dunia maya, mulai dari judi online hingga pengaturan skor. Benarkah? Di balik kontroversinya, prestasi mentereng memang menyelimuti perjalanan hidupnya sebagai pemain. Tapi, seperti apakah karir kepelatihannya? This is the true story of it. Biografi. Patrick Stefan Kluivert lahir 1 Juli 1976, adalah seorang tokoh sepak bola Belanda yang berprofesi sebagai pelatih dan mantan pemain. Semasa aktif bermain, ia berposisi sebagai penyerang dan dikenal luas saat membela Ajax, Barcelona, serta tim nasional Belanda. Ia dijadwalkan akan menduduki kursi pelatih kepala tim nasional Indonesia mulai dari 12 Januari 2025. Patrick Kluivert lahir di Amsterdam, Belanda. Ayahnya, Kenneth Kluivert, adalah seorang pemain sepak bola profesional yang berasal dari Suriname, sementara ibunya lahir di Curaçao. Karir sebagai pemain. Karir sepak bola Kluivert dimulai di jalanan setelah setahun bermain untuk klub Sellingwood. Ia bergabung dengan Akademi Ajax Muda pada usia 7 tahun. Semasa remaja, Kluivert pernah bermain di beberapa posisi berbeda, termasuk sebagai pemain bertahan. Ia dikenal memiliki teknik, kecerdasan dalam bermain, dan kecepatan yang mumpuni, meskipun terkadang dianggap terlalu impulsif. Kluivert pernah membela tim nasional Belanda di berbagai kelompok usia, mulai dari under 15, under 16, hingga under 17. Ia adalah bagian dari generasi emas Ajax pada dekade 1990-an. Puncak prestasinya bersama klub tersebut adalah mencetak gol tunggal kemenangan pada final Liga Champions UEFA 1995 pada usia 18 tahun. Selama 6 musim dengan klub Barcelona, ia membentuk duet lini depan yang disegani bersama Rivaldo. Keduanya berhasil mengantarkan Barcelona meraih gelar juara La Liga Spanyol pada tahun 1999. Secara keseluruhan, Kluivert mencatatkan 124 gol dari 249 penampilannya bersama klub Katalan tersebut. Di kancah internasional, Kluivert bermain untuk tim nasional Belanda dari tahun 1994 hingga 2004. Dengan torehan 40 gol dari 79 penampilan, ia menempati urutan keempat dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi orangnya. Kluivert berpartisipasi dalam 3 edisi kejuaraan Eropa UEFA dan Piala Dunia FIFA 1998. Pada tahun 2004, namanya tercantum dalam FIFA 100, sebuah daftar berisi 125 pesepak bola terbaik yang masih hidup, yang dipilih oleh Pele sebagai bagian dari perayaan 100 tahun FIFA. Hingga kini, Kluivert dianggap sebagai salah satu penyerang terbaik yang pernah dimiliki Belanda. Karir kepelatihan. Setelah pensiun sebagai pemain, Kluivert merintis karir kepelatihan sebagai asisten Eze and Neck, serta di Australia bersama Brisbane Roar. Selanjutnya, ia mengelola tim Jong Twente dan berhasil meraih gelar juara Liga Cadangan Nasional Belanda tersebut. Ia juga pernah menjadi asisten pelatih Louis van Gaal di tim nasional Belanda yang meraih peringkat ketiga pada Piala Dunia FIFA 2014 di Brazil. Pada tahun 2015, Kluivert ditunjuk sebagai pelatih kepala tim nasional Curaçao untuk kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 dan kualifikasi Piala Karibia 2017. Pengalaman lainnya termasuk menjabat sebagai direktur olahraga di Paris Saint-Germain dan Akademi Barcelona, serta melatih tim Ajax Under 19 dan menjadi asisten Clarence Seedorf di tim nasional Kamerun. Judi dan pengaturan skor. Berbagai cerita latar belakang Kluivert pun diungkit, salah satunya soal kasus judi yang pernah dialaminya. Dikutip dari RFI,
Seperti yang diberitakan media Belanda Volkskrant, Kementerian Kehakiman Belanda memiliki dokumen pengadilan yang menunjukkan bahwa Kluivert telah berjudi atau ikut taruhan pertandingan sepak bola pada 2011 dan 2012, hingga menimbulkan utang sebesar 1 juta euro atau senilai 16,8 miliar rupiah. Dalam pertandingan tersebut, terbukti adanya pengaturan skor dengan melibatkan seorang pemain di tim tersebut. Semoga Patrick Kluivert dapat menjadi pelatih yang membanggakan negara gila bola ini. Very good. How are you doing? Good. How are you? I'm very good. Thank you. Welcome to Indonesia. I want to take a moment, first of all, on behalf of the millions of football fans in this country. We saw the images on social media. There was a huge crowd here to welcome you. What was the first impression that you got when you first arrived here to that sort of a welcome? Well, we came out of the airplane and all of a sudden it was easy. A few people around. I heard yesterday night. Yes, plane. Okay, we do know that the Dutch culture and Indonesian part Yes, no big surprise. as well to extend. Now, this is obviously an interesting timing of it all. You are coming here in the midst of a third round battle for us to try to qualify for the World Cup. You mentioned something interesting to me. We met earlier at lunch, and in regards to looking at 4 years as opposed to just like 4 to 6 months in the qualification, you said you have more of a 2-phase plan. I wonder if you could just explain to the reporters and the guests in attendance. Yes, of course. What I just said to you was that we have a 4-year plan, of course, but I build it up in 2 pieces. First piece is to impact and to have results. Everybody knows we're playing 4 games, 4 finals, and we want to achieve what we want to achieve. And after that, it's to build and to implement. But first, the most important thing is to have results and impact. Okay, so that is the first phase, and that would be your first goal, to qualify us for the World Cup. In regards to the qualification and what follows after that, and say that you do achieve this goal, what would be the next phase of your plan? Well, that's what also the under 23. Allow me a moment to Yes. translate some of the things that I'm saying. Yang saya nanya adalah mengenai kontrak yang Coach Patrick mendapatkan, yaitu 2 tahun dengan opsi untuk perpanjang 2 tahun lagi. Coach Patrick ini perspektifnya adalah 2, terutama dia masuk sebagai pelatih utama di round untuk Piala Dunia, tapi itu hanya menggunakan sekitar 6 bulan. Sementara setelah itu ada implementasi untuk persiapkan tim kita untuk bisa main di Piala Dunianya. Jadi ini sebenarnya ada 2 fase, di mana fase pertama adalah meraih kemenangan, meraih poin, di mana kita bisa kualifikasi. Tapi setelah itu juga sampai 2026, nah ini adalah plan keduanya, bukan hanya sampai 2020 pressure. You have faced international pressure, club pressure, and you have performed under pressure. In fact, on the sidelines, you've also faced pressure many, many times. But this is an interesting situation where you come into the middle of the 4th round, facing Australia away on your first match, then having 2 home games that are pretty much must-win situations for us, and then our final one away to Japan. This is a very pressure situation, not just for our players, but for you as well. I'd like to know your perspective on how it feels to be in this situation and how you plan on using your experience in handling pressure to be able to help the squad be able to perform under this pressure as we try to qualify for the World Cup. I'm a person, I like to have pressure. Under pressure, I can really perform quite well. The most important thing is that we transmit it also to the players. And of course, it is an interesting time to come. And Japan is quite football. You want to be with the best, the same level than us. And you see on the video how they want to achieve the goal. And everybody needs to stand behind the team so we can achieve it and everybody's happy. That's the most important thing. Absolutely. Yang saya menanyakan Coach Patrick adalah dengan pengalaman dia
yang sering menghadapi tekanan di dalam lapangan ataupun di sideline sebagai pelatih. Ini adalah sekali lagi situasi yang menarik di mana dia masuk di ronde ketiga, di tengahnya mengkonfirmasi bahwa dia tidak takut sama tekanan dan dia akan menerapkan attitude ini dan cara pemikiran ini, mindset ini ke para pemain juga untuk situasi ini, tekanan ini bersama sebagai satu unit di mana ada beberapa match penting ke depan, mereka akan bisa menghadapi sebagai satu tim. Pertanyaan langsung coach, Patrick Kluivert. Ya. Apa yang menjadi alasan Erick Thohir mengambil ini di tengah situasi gonjang-ganjingnya timnas 1 bulan terakhir lah? Oke, gue somehow paham dan gue juga paham kekecewaan netizen. Ini belum gue ceritakan, ini pertama kali gue ceritakan di sini nih. Pada saat gue dengar nama Kluivert, gue juga, why Kluivert? Bedanya, gue tidak nyinyir seperti netizen. Yang gue lakukan, kenapa orang sehebat Erick Thohir mengambil keputusan ini? Strategi apa di belakang ini? You know, gue selalu kalau menilai orang menempatkan diri gue kalau gue seandainya in this case Erick Thohir. Emang gak ada pelatih Belanda lain? Emang PSSI kurang duit? Bla bla bla, kita berandai-andai. Karena sekarang yang dibandingkan oleh netizen adalah STY diganti Kluivert. Dari sisi pengalaman jelas bagus STY. Jadi gue paham. Tapi gue gak nyinyir karena gue pengen tahu apa ada di belakang ini. Sampai gue berandai-andai, jangan-jangan PSSI ini mau Van Gaal. Tapi Van Gaal sudah di Ajax, dia baru recovery dari penyakit prostat kanker, akhirnya dia merekomendasikan Patrick Kluivert. Mungkin itu terjadi, mungkin ya. Tapi ternyata setelah 2 hari announcement dari Patrick Kluivert baru kelihatan apa yang diinginkan oleh Erick Thohir, yaitu penunjukan Alex Pastoor dan Danny Lansat. Oke. Alex Pastoor ini karena gue sudah 25 tahun tinggal di Indonesia, jadi gue cek juga di media, gue ngomong dengan beberapa teman gue yang di sana, termasuk partnernya Tom Hai, Neil. Yang podcast itu? Yang podcast itu. Neil kasih masukan dan gue nonton beberapa program ESPN di mana Marciano Fink ada 4 orang, 3 non pemain bola, hanya Marciano Fink. Marciano Fink bilang harusnya yang jadi pelatih ini Alex Pastoor. Tapi dia paham kenapa Patrick Kluivert yang ditunjuk. Kenapa? Dia bilang ini PR strategi. Oke. Jadi Indonesia ini bukan negara besar di dunia sepak bola. Kita itu rank 127. Kalau kita lihat progres di bawah STY luar biasa, menang 50 itu harus di-appreciate, ya kan? Tapi still di dunia kita masih rank 127. Jadi gue paham kalau banyak pelatih yang gak mau datang, gak dapet kredit. Kluivert mau. Jadi Marciano Fink bilang Indonesia ini butuh sosok nama besar. Disitulah baru menurut gue ya, mohon maaf kalau saya salah Pak Erick, menurut gue ya, dia itu tidak menggantikan satu STY dengan satu Patrick Kluivert. Dia menggantikan satu pelatih dengan 3 pelatih yang jadi satu. Jadi jangan lihat Kluivert gantikan STY. Yang harus dilihat adalah STY digantikan oleh Kluivert, Pastoor, dan Lansat. Karena 3 ini sekali lagi berdasarkan data yang gue dapat dari Belanda, ini klop. Kluivert untuk namanya, kredibilitasnya, bisa membantu striker kita yang bisa dibilang cukup mandul karena dia berapa kali pelatih striker. Yes. Terus bisa merangkul ruang ganti. Ini juga gue dapat info seperti itu. Pastoor, tactical, very strong, analytic, very strong. Dan mereka satu lifting, satu generasi pada saat ambil lisensi. Jadi bukan mereka nggak kenal, mungkin bukan temenan ya, tapi mereka saling kenal, saling tahu. Dan Alex Pastoor ini dinobatkan sama netizen Belanda sebagai analis terbaik di Belanda. Masuk Danny Lansat. Danny Lansat bisa bahasa Indonesia,
lebih paham budaya Indonesia yang bisa mungkin menyatukan. Jadi gue lihat setelah beberapa hari pemecatan SC, oh ternyata ini nih yang diinginkan oleh Erick Thohir. Karena Erick juga bilang, Pasto ini bukan sepenuhnya pilihan dari Kluivert. Tapi setelah mereka bicara, tiga-tiga setuju dengan proyek ini. Denny Lansat ini bisa ikut Pascal Jansen ke New York City. Karena sebelumnya dia asisten pelatih di Ferencváros, Hungaria. Pascal Jansen dibajak sama City, dia bisa ikut. Dia nggak mau. Usianya juga masih jauh di bawah Kluivert, lebih muda, berpengalaman, mantan pemain timnas, pemain bagus juga di generasi yang bagus. Jadi ini yang menurut gue ya, sekali lagi mungkin gue salah. Oh ternyata ini yang diinginkan oleh Erick Thohir. Nah, bagaimana menurut kalian? Tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe and share. Jika kalian mau donate, boleh klik link di bawah. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya.